Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana binti Afifah. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 12 tentang instrumen pengawasan syariah di Indonesia. Pada poin A tentang lembaga legal standar dan lembaga keuangan syariah nasional dan internasional. Yang pertama ada AAO IFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Organisasi ini membantu lembaga keuangan Islam untuk menjalankan kepatuhan syariah dan membuat standar keuangan syariah untuk dipergunakan sebagai acuan transaksi keuangan dan auditing bagi lembaga keuangan atau para pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah. Yang kedua ada IIFAO IC atau the International Islamic Fiqh Academic of the Organization of the Islamic Conference yang berbasis di Jeddah, Arab Saudi. Dalam kiprahnya, lembaga ini telah berperan sangat signifikan dalam perkembangan perbankan syariah dan keuangan Islam melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Yang ketiga ada IFSB, yaitu Islamic Financial Service Board. Yakni lembaga ini bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan instrumen kebijakan keuangan Islam yang baru maupun yang diadopsi dari standar keuangan internasional lain yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam syariah. Saat ini OJK telah menjadi anggota penuh IFSB. Jadi standar yang digunakan oleh OJK dalam meregulasi perbankan dan keuangan Islam juga beracuan melalui standar IFSB. Yang keempat ada PSAK Syariah. Yakni PSAK adalah singkatan dari pernyataan standar akuntansi keuangan yang merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan dalam bisnis. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Yang kelima ada Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan Surat Edaran SE dari Bank Indonesia. Dalam pengawasan pada LKS pada bank syariah tertuang pada Peraturan Bank Indonesia yakni PBI nomor 7/5/PBI/2005, Peraturan atas PBI nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Lalu disusul dengan SEBI 12/13/DPH-BS tanggal 30 bulan 4 2010. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS yakni melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Pada poin B membahas tentang DPS pada lembaga keuangan mikro syariah. Dewan Pengawas Syariah atau dikenal dengan DPS merupakan organ dari Dewan Syariah Nasional, yakni DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS ini diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN. Tugas utama DPS ini adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. DPS dalam kelembagaan BTN menjadi satu persyaratan yang mutlak adanya.
keberadaannya akan menjamin penerapan konsepsi dalam syariah dari BMT. Fungsi utama jabatan DPS melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek dan usaha KJKS atau UJKS, yakni koperasi, sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, tentunya prinsip syariah Islam. Dalam poin C, jelaskan tentang opini pengawasan. Opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma atau juga aturan pemeriksaan akuntan yang diikuti dengan pendataan tentang kewajiban laporan keuangan yang diperiksa tentunya. Ada beberapa jenis dari opini. Yang pertama ada opini audit wajar tanpa pengecualian. Yang kedua ada opini audit wajar dengan pengecualian. Yang ketiga ada audit tidak wajar. Yang keempat ada opini audit tidak memberikan pendapat. Dan yang kelima ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Mengenai kelebihan dan kekurangan pada makalah kelompok 12 ini, dalam makalah kelompok 12 memiliki kelebihan tentang materi yang disampaikan sudah terperinci dan jelas. Namun ada beberapa kesalahan yang menjadi kekurangan pada makalah kelompok 12 ini, yakni tentang tanda baca yang tidak sesuai dan beberapa penulisan yang mungkin kurang tepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.